Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN untuk kelas 8 jenjang SMP atau MTS. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian tengah semester. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu. Oke, langsung saja menuju ke soal. Soal nomor 1. Penderitaan rakyat Indonesia karena berbagai kekerasan berawal dari dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC yang didirikan oleh pemerintah Belanda tersebut merupakan singkatan dari A. Verenigd Oost-Indisch Company, B. Verenigd Oost-India Company, C. Verenigd Oost-Indisch Company, D. Vereniging Oost-Indisch Company. Jawaban yang benar adalah yang C. Verenigd Oost-Indisch Company. Secara tulisan yang paling betul adalah opsi jawaban yang C. Soal nomor 2. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia bisa dipecah belah dengan menggunakan politik divide et impera. Pada tahun 1908, lahir organisasi Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama yang meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai kebangkitan nasional, salah satunya dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada A. 20 Maret, B. 20 April, C. 20 Mei, D. 21 Mei. Jawaban yang benar adalah yang C. Tanggal 20 Mei. Kalau 20 Maret ini identik dengan didirikannya VOC. Kalau 21 April itu identik dengan hari kelahiran pahlawan nasional Ibu kita Kartini. Kemudian kalau tanggal 21 ini memang jawaban untuk pengecoh saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Dr. Sutomo. 3. I Gusti Ketut Jelantik. 4. Dr. Wahidin Sudirohusodo. 5. Tuanku Imam Bonjol. Dari pernyataan di atas, pahlawan yang berjuang melawan penjajah di berbagai daerah sebelum tahun 1908 ditunjukkan oleh nomor A. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, B. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, C. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 4, D. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 1, Sultan Ageng Tirtayasa, nomor 3, I Ketut Jelantik, dan nomor 5, Tuanku Imam Bonjol.
nomor 2 dan nomor 4 ini merupakan tokoh pendiri Budi Utomo, di mana mereka itu berjuang sekitar tahun 1908. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Masa pemerintahan 1. Raffles, 2. Herman William Daendels, 3. Van den Bosch, 4. Van Deventer. Kebijakan A. Politik pintu terbuka, B. Mengeluarkan uang kertas, C. Membentuk Court of Justice, D. Membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Dari pernyataan di atas, pasangan yang sesuai antara masa pemerintahan dan kebijakan yang sesuai ditunjukkan oleh nomor A. 1B, B. 2D, C. 3C, D. 4A. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2D, yaitu Herman William Daendels berpasangan dengan kebijakan membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Soal nomor 5. Tokoh pencetus tanam paksa adalah Van den Bosch. Tugas utamanya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk mengisi kas Belanda dan membayar hutang Belanda. Sementara pelaksanaan tanam paksa yang diterapkan mengalami banyak penyimpangan, diantaranya yaitu A. Pelaksanaannya dipimpin oleh orang pribumi, B. Tanah yang digarap akan bebas pajak, C. Kelebihan hasil panen diberikan kepada petani, D. Tanah yang digunakan lebih dari 1/5. Jawaban yang benar adalah yang D. Tanah yang digunakan lebih dari 1/5. Soal nomor 6. Indonesia mengalami masa kolonial yang panjang di bawah pemerintahan Hindia Belanda selama 3,5 abad. Kerja paksa, tanam paksa, dan perbudakan menjadi rutinitas yang dijalani rakyat Indonesia mengukir sejarah kelam bumi pertiwi. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia telah menimbulkan reaksi baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Belanda, terutama orang-orang Belanda yang menaruh simpati terhadap penderitaan bangsa Indonesia yang disebut dengan golongan liberalis humanis. Berikut ini yang tidak termasuk dalam golongan liberalis humanis adalah A. Baron van Hove, D. Edward Douwes Dekker, C. Herman William Daendels, D. Van den Bosch. Jawaban yang benar adalah yang C. Herman William Daendels. Herman William Daendels merupakan gubernur pemerintahan Hindia Belanda yang membuat kebijakan membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan yang dilakukan selama 3 tahun, dan itu lumayan memakan korban banyak, dan itu merupakan salah satu penderitaan rakyat Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Soal nomor 7. Perhatikan nama-nama berikut. 1. Baron van Hove, 2. Van den Bosch, 3. Van Deventer, 4. Edward Douwes Dekker. Dari pernyataan di atas, tokoh Belanda yang pernah tinggal di Indonesia
dan melakukan pembelaan terhadap rakyat Indonesia karena penderitaan rakyat Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 1, 2, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 1, Baron van Houvel, nomor 3, Van Deventer, dan nomor 4, Edward Douwes Dekker. Nomor 2, Van den Bosch bukan merupakan tokoh Belanda yang peduli terhadap Indonesia. Justru bahkan Van den Bosch inilah yang memberikan kebijakan adanya tanam paksa yang merupakan salah satu penderitaan rakyat Indonesia pada waktu itu. Soal nomor 8. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia secara urut adalah A. Kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perasaan Senasib. B. Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, Perasaan Senasib, Proklamasi Kemerdekaan. C. Perasaan Senasib, Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan. D. Perasaan Senasib, Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, Proklamasi Kemerdekaan. Jawaban yang benar adalah yang C. Perasaan Senasib, Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan. Soal nomor 9. Van Deventer menuliskan tuntutannya agar pemerintah Belanda membayar semua keuntungan dan kemakmuran yang diperoleh dari rakyat Indonesia dengan menerapkan politik balas budi. Berikut ini pasangan yang tepat antara kebijakan politik etis dan penerapannya oleh Belanda adalah A. Irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. B. Emigrasi, perpindahan penduduk yang menguntungkan pribumi. C. Edukasi, pembangunan sekolah untuk menghasilkan tenaga terampil mendukung Indonesia menjadi negara yang lebih maju. D. Penghapusan kerja rodi, perbudakan, dan hukuman yang kejam. Jawaban yang benar ditunjukkan yaitu yang A. Irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Politik etis atau politik balas budi yang diusulkan oleh Van Deventer itu ada 3, irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, di sini yang edukasi ini pembangunan sekolah untuk menghasilkan tenaga terampil mendukung Indonesia menjadi lebih maju. Ya, kalau di kenyataannya ini Belanda menyekolahkan orang Indonesia supaya terampil agar bisa dipekerjakan di perusahaan milik Belanda. Jadi yang paling tepat yaitu yang A. Soal nomor 10. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang berintikan pelajar Stovia dengan pengurus yang tetap. Ada anggota, tujuan, dan program kerja. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Kita dapat menyimpulkan bahwa Budi Utomo merupakan perjuangan memiliki ciri-ciri A.
berbentuk tradisional dan bersifat kedaerahan. B. Bersifat nasional dan berbentuk modern. C. Berbentuk modern dan bersifat kedaerahan. D. Berbentuk nasional dan bersifat modern. Jawaban yang benar adalah yang B. Bersifat nasional dan berbentuk modern. Oleh karena itu, semenjak adanya Budi Utomo, ini merupakan suatu momen untuk membangkitkan semangat kebangkitan nasional. Soal nomor 11, perhatikan nama organisasi berikut. 1. Muhammadiyah, 2. Sekar Arum, 3. Perhimpunan Indonesia, 4. Rikoro Darmo. Pada tahun 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia yang ditunjukkan pada nomor A4, B3, C2, D1. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 3, yaitu Perhimpunan Indonesia. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Pahlawan nasional yang mendirikan Budi Utomo sebagai salah satu cara untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan, yaitu dengan memajukan pendidikan, yang ditunjukkan oleh nomor A4, B3, C2, D1. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2. Nomor 1 adalah Muhammad Yamin, nomor 3 adalah Mr. Supomo, dan nomor 4 adalah Muhammad Hatta. Jadi yang betul adalah nomor 2, yaitu Dr. Sutomo. Soal nomor 13. Sikap hati-hati dalam melawan pemerintah kolonial Belanda tetap diperlukan, terutama setelah pemerintah kolonial Belanda tegas terhadap tokoh dan organisasi pergerakan. Strategi yang ditempuh para pejuang kesatuan nasional dan kemerdekaan Indonesia adalah A. Taktik kooperasi dengan mendirikan koperasi untuk memperkuat kooperasi Indonesia. B. Taktik kooperasi dengan menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda. C. Taktik kooperasi dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. D. Taktik kooperasi dengan aksi gerakan politik di bawah tanah. Jawaban yang benar adalah yang B, yang C. Taktik kooperasi dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 14. Persatuan dan kesatuan sangatlah penting bagi bangsa Indonesia agar tak mudah terpecah belah serta mewujudkan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan dapat terbentuk karena adanya faktor pendukung sebagai berikut. A. Media cetak digunakan untuk membentuk pertentangan di antara rakyat Indonesia. B. Kaum pelajar yang memikirkan cita-cita pribadi untuk kemajuan diri sendiri. C. Kaum intelek yang berdaya juang, dinamis, terbuka, kooperasi, dan intoleran. D. Perasaan senasib penduduk tanah jajahan yang semangat merealisasikan gagasan kemerdekaan. Jawaban yang benar adalah yang D.
Perasaan senasib pendukung tanah jajahan yang semangat merealisasikan gagasan kemerdekaan. Soal nomor 15. Persatuan dan kesatuan sangatlah penting bagi bangsa Indonesia agar tak mudah terpecah belah serta mewujudkan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan dapat terbentuk karena setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis agar adanya persamaan di depan hukum atau equality before the law dapat terwujud. Hal ini merupakan nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Nilai perasaan senasib, B. Nilai kesamaan derajat, C. Nilai ketaatan hukum, D. Nilai kemanusiaan. Jawaban yang benar adalah yang C. Nilai ketaatan hukum.